Meningkatkan tenaga motor tanpa bore up khususnya di motor Honda Beat Karbu. Caranya seperti apa sih? Jadi caranya dengan cara mengganti pistonnya menggunakan Vario 110 yang masih karbu yang berkodekan KPB. Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan boring motor Honda Beat Karbu yang akan melakukan quarter ulang tapi menggunakan piston Vario 110 yang masih karbu biar jengat-jengat sedikit ya. Pertama-tama untuk langkah pengerjaannya kita senterkan dulu terhadap silinder hoodnya sama asnya dari atas. Setelah center, mari kita kencangkan saja si mur penjepitnya. Dan untuk oversize-nya ini menggunakan oversize 50 ya. Awalnya masih standar. Langsung saja kita melakukan quarternya ke oversize 50. Ngebuang 0,5 ya, masih sanggup mesin ini. Teruntuk amplas saya menggunakan nomor 60 ya besti, supaya lebih cepat pemakanannya. Soalnya agak jauh ini ngebuangnya. Stop dulu, kita cek dulu guys. Takutnya kebablasan. Gawat kalau kebablasan. Kita masukkan pistonnya, ternyata masih masuk kepalanya saja. Jadi langsung kita masukkan kembali alat polesnya ini beserta amplasnya. Amplas menggunakan 3 lapis ya, soalnya kalau menggunakan 1 lapis itu agak sedikit ngegol ya putaran alat polesnya. Kalau misalkan menggunakan 3 lapis seperti ini, jadi putarannya itu benar-benar bulat sempurna guys. Nah kita coba stop lagi, takutnya kebablasan. Kita cuci seperti biasa menggunakan solar. Nah ternyata masih masuk kepalanya saja, agak sedikit ngeyel ini, soalnya itu agak sedikit jauh ya ngebuangnya, jadi agak sedikit kesusahan. Kalau misalkan ke oversize 25 tidak akan kesusahan sih, berhubung di kita pistonnya gak ada oversize 25, jadi kita gunakan oversize 50 saja teman-teman ya. Jadi gak ada, gak apa-apa kok, masih sanggup. Oke, kita stop lagi, kita cek lagi pistonnya, kita masukkan, tapi cuci dulu ya, jangan sampai tidak dicuci. Nah sekarang mah sudah aman, sudah berada tepat di tengah-tengah ya, bahkan lebih. Sekarang kita ganti amplasnya menggunakan nomor 100 ya, supaya bisa lebih halus sedikit. Nanti kita turunkan lagi amplasnya. Waktu finishing kita gunakan amplas nomor 400 supaya lebih halus dan kinclong tentunya geng. Kasih solar lagi seperti biasa, jangan pakai ludah ya. Kalau pakai ludah mah nggak bisa teman-teman. Nah kita stop dulu, kita cabut alat polesnya, lalu kita cuci, kita masukkan pistonnya. Apakah sudah masuk atau belum? Ternyata sudah masuk ya, tetapi masih seret banget. Jadi kalau sudah masuk seperti ini, kita ganti lagi amplasnya menggunakan nomor 400 ya, supaya halus dan licin. Kita pasangkan lagi asnya dari atas, kita kuncikan alat polesnya, lalu kita mulai lagi saja proses finishingnya ini. Untuk finishing ini saya tidak skip ya, dikarenakan sebentar. Kalau finishing yang lama itu ngebuangnya yang awal-awal itu waduh lama banget guys. Nah kita stop dulu, kita cuci lagi menggunakan solar, kita cuci pistonnya sedikit, kita masukkan, ternyata sudah bisa masuk. Diputar juga pistonnya rata sekali, jadi tidak oval ya, lancar sentosa guys. Nah jadi kita lepaskan lagi saja alat penjepitnya dari mur kiri dan kanannya supaya bisa keluar boringnya. Nah teman-teman, apabila video ini bermanfaat silahkan di share saja ke teman-teman kalian. Dan untuk harga jasa bersama pistonnya habis sekitar 500 ribuan. Tidak perlu alat mewah untuk hasil yang presisi. Quarter boring menggunakan alat rakitan sendiri, hasilnya juga sangat bisa presisi. Kali ini saya kedatangan boring motor Yamaha Seon dari jauh, akan melakukan quarter boring naik oversize 50 dari standar. Hanya memakai amplas saja, tidak melalui mesin potong terlebih dahulu. Jadi langkah pertama kita senterkan dulu biasa ya, seperti biasa untuk asnya dari atas dan silinder hoodnya supaya center ya, berada tepat di tengah-tengah. Seperti ini hasilnya guys. Setelah center tengahnya dikencangkan ya untuk baut penjepitnya dari kiri dan kanan supaya kencang ya boringnya biar tidak bergeser. Sebelum dilanjutkan lebih jauh, alangkah baiknya kalian simpan video ini agar kalian bisa tonton berulang-ulang. Setelah itu tinggal dimasukkan saja asnya, lalu kita mulai deh proses pemolesannya atau quarter ya, tapi lebih tepatnya ini poles sih, dihuning lah. Kasih solar ya seperti biasa supaya bisa licin untuk membuang juga kotoran-kotoran bekas geraman linernya tersebut guys. Boring ini awalnya masih standar, sekarang naik ke 50, berarti ngebuang linernya 0,5 ya, setengah mili, tapi masih mampu kok mesin ini membuang 0,5. Baik teman-teman, kita stop dulu, kita akan coba masukkan pistonnya, tapi terlebih dahulu dicuci ya sedikit supaya geramannya itu bisa turun guys. Nah baru masuk ke kepala pistonnya saja, belum masuk ke tengah-tengah ya. Dari bawah juga ini sama, baru masuk kepalanya saja guys. Berhubung baru masuk kepala pistonnya saja,
saja, mari kita mulai lagi saja. Untuk amplas saya menggunakan nomor 100 ya. Biasanya saya menggunakan nomor 60, tapi dikarenakan lagi kosong amplas nomor 60-nya, jadi langsung saja saya menggunakan nomor 100. Tapi kuat kok guys, asalkan amplasnya yang bagus ya, dari merek-merek Derpos. Nah oke geng, kita stop dulu ya, jangan sampai kebablasan. Kita cuci dulu menggunakan solar, takutnya jeblos. Nah kita masukkan pistonnya, ternyata sudah masuk ya, berada di tengah-tengah. Ini lewat sih dari tengah-tengah juga. Kita ganti amplasnya, diperhalus ya menggunakan nomor 400 supaya agak sedikit licin gitu. Pergerakan pistonnya dan linernya itu agak sedikit rata kalau halus mah guys. Tetapi jangan sampai bening seperti kaca ya. Nantinya kalau misalkan bening seperti kaca, takutnya nanti seperti air di daun talas. Oke, jangan terlalu lama ya, nanti kebablasan. Kita cuci lagi menggunakan solar ya guys. Nah seperti ini, diputar-putar menggunakan jari-jari kita ya, supaya bersih aja sih boringnya. Dan kita masukkan pistonnya, sudah lancar sentosa ini guys. Dari atas sampai bawah itu halus ya pergerakannya, tidak seret juga. Diputar seperti ini bisa lancar. Kalau tidak lancar berarti korterannya oval itu guys. Dan saya kasih jatuh korterannya, soalnya takut ngejim juga guys. Khawatir sama si pemilik motornya dipakai langsung jauh, jadi khawatir ngejim, jadi agak sedikit dilonggar ya. Kalau menurut saya lebih aman seperti ini sih, dia kasih jatuh ya. Kalau misalkan dikasih per, takutnya gak dikasih rayan dulu guys, jadi langsung digaspol jauh, khawatir nanti ngejim. Nah kita bersihkan dulu menggunakan solar supaya kinclong ya kelihatannya. Pistonnya juga kita cuci, kita masukkan, tuh terlihat lancar sentosa. Dari atas sampai bawah itu seratnya sama, dan hasil polesannya terlihat sangat kinclong. Ada serat-seratnya sedikit, gak apa-apa, itu buat nahan oli di serat-seratnya tersebut guys. Nah jadi teman-teman, pekerjaan pun sudah beres ya, tinggal dikirimkan kembali ke pemiliknya. Dan untuk harga jasa poles boring seperti ini, saya kenakan tarif 400.000 saja jasanya saja, dikarenakan pistonnya dikirim langsung ya dari sana. Dan jangan lupa di share saja video ini agar bermanfaat bagi orang lain.